Selamat siang ya semuanya, selamat siang. Ini baru hadir 35 orang ya, ini saya udah on time ini, tepat pukul 13. Nah ini, kita akan lanjut tentang impact dari komputasi tersebut ya. Jadi hari Senin sudah saya sampaikan sebagian, bukan sebagian, seperlimanya, nah, itu ya seperberapa, nah ada itu sepertiganya, mungkin seperlima dari materi yang harus disampaikan minggu ini. Nah, oleh karena itu akan saya langsung share ya sambil ini udah 46 orang yang hadir. Saya kurang tahu ini semuanya angkatan 2001 ya. Karena kemarin dari TPB ada yang minta ini ke saya supaya mahasiswanya TPB itu angkatan berapa ya? Kok satu orang itu mungkin angkatan 2020 mungkin. Nah ini ya saya share dulu. Share dulu. Ini udah ada 58 orang. Ini ya, jadi kita telah sampai di bahasan slide ini. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ya, teknologi komputasi tidak bisa kita ini ya lepaskan ya. Ya, artinya secara alami hidup kita ya. Kalau mau maksakan bisa aja kan ya. Anak mau atau nggak mau apa-apa dan lain-lain ya, Anda sudah nggak ini tanpa menggunakan teknologi komputasi ya. Lepas dari HP, lepas dari informasi lain-lain. Pokoknya mengandalkan panca indera saja di hutan. Nah, secara umum ya seperti ini situasinya secara umum. Jadi banyak bagian-bagian dari kehidupan yang menggunakan teknologi informasi. Kan ya, dari entertainment, kebutuhan rumah tangga, transportasi, ataupun kesehatan, dan lain-lain. Nah, yang perlu kita dalam berinteraksi dengan teknologi komputasi adalah yang kita yang jadi subjek. Ya, yang jadi subjek, sudah tentu subjek dia punya logika, nah itu gunakanlah untuk kebaikan. Ya, gunakan untuk kebaikan. Anda bisa mengendalikan. Ini secara yang memang dalam prakteknya ketika itu tidak bisa Anda lakukan, nah bisa jadi teknologi komputasi itu jadi kecanduan bagi Anda yang merugikan Anda, ataupun juga menimbulkan kekerasan yang merugikan orang lain. Simpelnya hidup itu kan tidak boleh merugikan orang lain, karena itu ya simpel. Ya tidak boleh merusak alam. Itu ya, jadi nggak perlu belajar agama tinggi-tinggi pun ya itu yang simpel-simpel aja, kan ya, jadi yang simpel, tidak merugikan orang lain. Kalau hidup dalam suatu negara ya kita taat dengan aturan tata negara, menghormati tradisi, yang simpel-simpel aja. Nah ini untuk di zaman sekarang ini ya, Anda itu mungkin sebagian dari Anda bisa jadi 25 jam habis waktunya untuk itu, untuk digital media. Itu ya, nah itu hati-hati ya. Anda apalagi sekarang udah masuk usia kuliah. Kuliah itu Anda kan 19 SKS ya, itulah 20. 20 kali 3, 60 jam. Kan ya 60 jam. Seminggu berapa tuh waktunya seminggu? Seminggu kita tidur 8 jam. Ya, dan lain-lain ya. Hitunglah kita punya net untuk aktivitas 14 jam. 14 jam kali 7, karena berapa persen dari waktu itu? 24 jam. Nah, dengan banyaknya waktu itu ya yang untuk digital, media digital, nah ini akibatnya ya terutama untuk anak-anak yang di bawah umur Anda lah. Anda kan umurnya sekarang ya berapa ya, 17-18 lah ya. 18 tahun, ya 18 atau 19. Nah, itu
ya sibuk dengan apa ya, matanya bisa ini ya, fisiknya juga kan ya, kegiatannya tidak terlibat kegiatan fisik. Dan imajinatif yang dikembangkan sendiri kan ya, tanpa melihat satu benda ya dari gambar virtual itu. Nah, kehidupan seperti itu apa? Ya berefek terhadap ya tubuh diri sendiri ya. Jadi kita harus damai dengan tubuh sendiri sendiri. Ketika menimbulkan stres, ya depresi, ya atau isolasi sosial, nah, itu kan artinya tidak baik untuk tubuh ya, tidak baik. Nah, perubahan juga pada sikap ya dan cara kerja otak ya, itu yang bisa ke situ dampak. Nah, game online, nah ini bahkan ada yang segini ya, sampai yang senangnya, asiknya, ya bisa 40-80 jam. Nah, 40 jam. Saya dulu pernah punya anak wali ya, jadi dengan anak udah jauh lah umurnya mereka. Nggak tahu itu akhirnya lulus di mana, nggak pernah komunikasi dengan saya. Dia waktunya habis game online. Ya, ngerjain tugas sarjana nggak dikerjain, kuliah pun nggak habis juga, akhirnya ya drop out kan ya, tidak perlu. Itu jangan nyampe lah terjadi ya. Sampai terjadi. Mulai anak ini ketika anak itu cepatlah anak itu bereskan masalah baik dengan psikolog, psikiater, orang tua anak, atau juga bisa ambil jalan spiritual juga. Karena itu hidup itu ya harus holistik. Gitu. Nah, kecanduan game, nah ini salah satu problem ya, nggak cuma sekarang ya, termasuk juga Anda, kan ya yang saya ceritakan tadi itu terjadi juga ya, terjadi. Mahasiswa ITB yang mengalami depresi itu lumayan, kan ya ordernya mengarah ke 20%, karena itu ya 20%. Itu ya itu versinya psikolog ITB, ya data yang dikeluarkan oleh mereka, kan ya dari hasil angket dan lain-lain mereka survei pembelajar segitu, gede itu gede. Makanya Anda jangan masuk dalam persentase tersebut. Nah, riset juga telah membuktikan ya ada kaitan kan ya game online yang ini dia dipengaruhi lah otak itu ya, otak dipengaruhi memori dan lain-lain itu sehingga gerak dan lain-lain ya bisa terjadi kekerasan di dunia nyata. Itu ya kekerasan. Jangankan game online ya belajar agama pun bisa terjadi kekerasan juga kan ya karena salah tafsir misalnya salah tafsir. Mereka merasa dirinya nomor satu, itu kan nah itu. Jadi yang simpel-simpel itu tidak merugikan orang lain, tidak merusak alam, itu udah dilupakan oleh mereka. Jadi yang ilusi surga, neraka, itu yang terjadi di dunia ya, bukan di Indonesia saja. Anda lihatlah itu ada bom bunuh diri di Kabul dan lain-lain. Nah itu ya, jadi ini saya video nanti Anda bisa ini ya, dari materi itu Anda bisa dari YouTube deh ya, coba lihat ya ini, karena kalau saya putar-putar lagi ini nanti ini habis ya waktunya, nggak kekejar materinya nggak kekejar ini. Ini bagaimana video game itu ya, jadi yang setelah diinikan ini kan nama filenya sebenarnya saya bisa share juga nanti. Saya share link YouTube aja lah di Edunext ya, jadi nanti nonton sendiri-sendiri nontonnya. Ya sendiri. Nah, bagaimana untuk menghindari kecanduan dan kekerasan ya kita harus efektif ya menggunakan komputer ya butuh kan digunakan. Ya HP ya jangan tidur-tidur pegang HP. Karena ya kan udah tahu kan ya tidak baik untuk mata dan lain-lain. Itu ya sangat sayang kan ya ketika Anda udah punya ilmunya tahu ya, informasi yang baik itu tahu tapi tidak mempraktekkan. Jadi itu kan bagian dari skill kan ya ketika Anda mempraktekkan sikap kan ya terhadap ilmu. Nah, itu jadi kompetensinya rendah lah dengan ini. Jadi dilanggar semua. Nah, juga ini untuk orang tua jadi filter software kan ya. Nah, itu software supaya tidak ini. Nah, gerak fisik ya main olahraga, ya untuk anak itu ya minggu pagi jalan kayak kan ya. Ya jam 6 ya bangunlah ya matahari terbit bangun. Matahari terbenam kurangin aktivitas di luar rumah. Itu yang simpel-simpel aja itu kan teori kuno, ya teori kuno. Tapi ya alam itu yang mendidik manusia itu trennya seperti itu. Ya olahraga, ya rekreasi tidak selalu butuh duit juga kan ya, tergantung yang kita pilih juga.
Ya kayak makan juga. Makan ya ada yang sederhana, duitnya nggak banyak. Ya, ada yang makannya sama nasi tapi di restoran ya mahal kan. Warung ini, warteg yang lebih murah. Nah juga ini ya walaupun ini ya zaman COVID kan ya, zaman COVID. Nah ya prokes lah ya, prokes. Nah itu jadi jangan semua teman virtual ini dan lain-lain. Apalagi komputer. Nah, juga anak ya ini sekarang nggak tahu kegiatan kemahasiswaan apa itu, apa online ya ikutlah online dulu kan ya, karena itu ini ya saya dulu ingat jadi mahasiswa ya saya pernah ikut karate itu kan ya kesenian juga ya cukup inilah ya hari Minggu ada aktivitas pagi-pagi setelah capek tidur nyenyak ya selalu walaupun ini ya setelah kegiatan itu enggak ada ya tetap aja ya olahraga minggu tuh jadi anak inilah biasakan hidup itu yang pola hidup yang lebih baik. Nah ini juga masalah ya ketika ada masalah, nah ini hati-hati ya jangan curhat ke media sosial ya bagi orang di media sosial. Nah itu hati-hati ya karena apalagi undang IT kita masih kayak karet juga kan ya itu nggak jelas ya macam-macam ya apalagi ngomong masalah agama di Indonesia kan ya di luar negeri itu tidak masuk penistaan di Indonesia masuk beda nilainya beda ya beda. Nah, jaga juga nah hubungan baik lah ya, ya sudah tentu anak harus ini jangan anak itu dengan orang tua anak itu ya, teman, keluarga, sudah tentu orang tua ya, guru yang paling paling ini itu pertama anak itu siapa ya orang tua anak kan ya bagaimanapun bodohnya orang tua ya pasti menginginkan anaknya baik kan ya saya pun guru utama saya buta huruf kan ya ibu saya nggak lulus SD nggak kan ya sekolahnya hanya seminggu berhenti ya disuruh ngasuh anak dari kakaknya dia berhenti karena adik bungsu apalagi zaman dulu dia cari sekolah nggak mau tapi bisa membesarkan saya ya saya bisa sekolah nyampe S3 juga ya speed jadi perlu Anda ingat. Nah bagaimana untuk data personal, nah data personal ini kok ini ya ini kok ini aneh data personal. Ini harus saya benerin dulu animasinya ini. Bentar ya, itu saya masuk ada yang aneh ini PowerPoint. PowerPoint tadi di mana? Animasinya aneh. Oh ini satu-satu semua mana aja deh. Mesti rangkap aja. Ya saya share lagi ya. Stop dulu nih. Nah udah ya, udah mau ya. Jadi muncul. Nah ini ya tentang data. Nah hati-hati, jangan semua dipamerin ya datanya. Data itu bisa digunakan untuk kejahatan ya. Ini bukan kejahatan curi dan lain-lain, kejahatan ilmu hitam pun bisa. Gitu ya, hati-hati. Ya tapi tetap waspada lah. Jangan data nggak ini, ya jangan keterlaluan juga. Gitu ya, harus bisa memilah yang mana ini kemungkinan untuk itu ya kayak di Facebook dan lain-lain ya. Nah, ya nggak usah lah data panjang-panjang lengkap sekali kan ya, usah itu ya. Nah ini ya pencurian data, nah itu terutama data-data berhubungan dengan ini ya keuangan, bisa ya bank dan lain-lain. Nah itu kriminalnya cukup besar. Nah dapat terjadi kecerobohan ya saat berinternet ya misalkan anak ini ya tidak di lockout gitu ya kayak anak saya pun tadi pakai ini komputer saya nggak di lockout sama dia pakai ininya Zoom-nya sendiri atau emailnya juga nggak ini juga. Nah itu saya lupa tadi bilang sering sulit. Nah itu kalau nggak pakai komputer saya kan bisa ya komputer umum ya bisa jadi
disalahgunakan, bisa di-hack dan lain-lain. Nah, akibat data-data itu, nah ini apalagi sekarang ini ya bisa jadi model debt collector untuk meres dan lain-lain ya, bisa tagihan telepon, internet rumah besar ya, diancam orang tidak dikenal, akun media digunakan untuk memfitnah, mengancam ya, dapat berujung pada penangkapan oleh pihak berwenang. Nah itu juga bisa terjadi seperti itu. Penipuan itu juga ya, bukan hanya orang biasa atau orang dengan jabatan nasional di kampus yang tinggi guru besar pun ya nggak tahu, mudah ditipu juga, mungkin otaknya konslet juga gitu kan ya. Jadi terjadi ada yang ini transfer duit, akhirnya ini tertipu, mereka ingin dari dulunya jadi staf menteri atau apa gitu, ternyata ada telepon seperti itu, langsung aja bisa jadi kan ya, karena ambisi itu kan apa, ambisi. Nah, ambisi itu tidak baik ya, jangan kalau ambisi jadi pejabat, ambisi masuk surga pun tidak baik, ini bisa kena ajaran sesat. Jadi itu perlu anak itu orang filsafat yang ngomongnya filsuf ini kan ya, dunia yang hebat. Nah butuh waktu yang sangat lama, kan ya, bahkan bertahun-tahun untuk membereskan dampak dari itu ya. Nah itu kita repot, data ini akhirnya ini harus ngeblok ke bank dan lain-lain lah, ya, dan lain-lain. Rekeningnya diblokir dulu kan segitu ya, kalau nggak habis gitu ya, bisa jadi. Karena ya ada juga, kita hati-hati juga ketika anak di kampus, ya pernah terjadi dengan ilmu hitam tuh, ada anak mahasiswa yang kena gitu, kayak apa istilahnya, dendam gitu ya, karena teknologi ini aja, oleh ininya, akhirnya mereka dikasih ini, akhirnya ngasih uang, diambil uang ATM-nya semua, kasih ke orang. Itu pernah terjadi ya, jadi hati-hati ketika di kampus, hati-hati. Kalau orang belum ini kenal ya, hati-hati, waspada. Terus berikutnya bagaimana memproteksi kan ya. Jadi diri apa dari ini pencurian identitas. Ya kita bisa ini ya untuk ini ya jual beli kan ya. Nah itu kartu kredit atau ya di PayPal ya ada kartu kredit biasanya. Ya online kan ya. Jadi harus yang jelas itu ya, online-nya seperti apa, sistemnya. Hati-hati di situ. Juga belanja, jangan ini, mau transfer akan dikirim barang. Itu ternyata ini juga saya pernah tipu gitu, beli baju. Gitu. Dia pakai e-commerce yang percaya. Kan ya? Artinya seperti Tokopedia, Bukalapak, itu kan ada ininya, atau Shopee ya, Shopee Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi yang belum pernah, ya hati-hati belajar sama teman gimana amannya. Saya pun agak telat juga gitu, walaupun saya dulunya pernah juga dengan pakai Amazon di tahun 2000-an itu awal, Indonesia kan belum, masih di luar negeri pakai itu. Tapi saya pas itu masih belum berani beli ini e-commerce-nya Amazon, itu kan buku yang dijual oleh Amazon sama yang lain-lain itu masih belum berani sih. Ada toko-toko lain kan ya, sekarang kan udah terbuka umum ya seperti Tokopedia. Amazon kan dia yang memang sendiri juga dagangnya ke dunia dengan barang stoknya perusahaan tersebut di berbagai negara, dan negara yang dekat nanti dikirim. Nah, bagaimana scan bill karena nah, bill Anda, nah, awalnya, nah itu terus nanti bagaimana ini kartu kredit ya, jadi pemisahan ya kartu kredit untuk transaksi online, misalkan ya yang mana transaksi online itu ya batas kreditnya juga, itu ya batas kreditnya juga. Ya sekarang bank tuh edan-edan juga ya, dinaik-naik aja batasnya ya. Saya pun dari batas dulu terus naik aja, sekarang berapa? Gold ditawarin platinum lagi Kak BNI. Nah, dulu awal-awal nggak dipercaya, kan wah lama dapet. Setelah ini ditambah-tambahin terus. Tapi kalau udah terbiasa, pas gitu ya nggak terasa keluarin duit. Tapi saya oleh karena itu saya jarang. Karena itu ini otak tuh konslet jadinya, nggak terasa keluar duit. Tapi nanti bayarnya repot. Nah ini ya, jadi berikutnya adalah bagaimana membuat web ya website itu aman kan ya, ya memastikan websitenya aman nggak kan ya, untuk mengatur transaksi online ya, nanti mereka di crack dan lain-lain, atau webnya sendiri untuk nipu kan bisa jadi kan, webnya mirip dengan
bank BNI misalkan ya, Anda lihat alamatnya lihat benar nggak? Nanti kita udah masuk ini dan lain-lain, tahu-tahu ketipu, itu ya nomor intinya di ini kan. Ya, jadi harus lihat dulu manual guide BNI itu seperti apa yang ini. Ya kadang ada juga lewat ini ya, lewat WA, itu saya cuekin. Siapa ini nawarin dan lain-lain. Gitu. Nah, itu juga. Nah, juga untuk ini, jangan anak itu ini informasi sendiri itu lewat telepon, ada orang nelponnya itu bisa dikendalikan pikirnya, oh ini Bu, saya udah transfer gini dan lain-lain, mohon dicek ini sekarang ke ATM. Nah, kayak gitu itu bisa iklan mau ditipu oleh orang. Itu sering terjadi. Saya berapa kali pernah biasa cuek, memang agak lain kepalanya pas itu agak sangat terganggu juga. Mereka ngelakuinnya pun pas maghrib lah. Nah, itu hati-hati, itu bisa permainan-permainan jahat. Karenanya lewat IT aja, telepon pun itu sering orang korban. Nah ya, bagaimana handle ya email itu dengan hati-hati, karena email juga jangan meletakkan ini ya, ini ya nomor security sosial, kan ya, pengaruh itu jangan ya pada saat Anda ini dalam cek kan, misalkan ya, nah, itu terus, nah bagaimana tentang ini mail kan ya, surat-surat kan ya, recyclingnya itu ya, surat-surat dan lain-lain. Nah, itu ada nomor telepon, itu pun bisa dimanfaatkan ya, karena ini ya nomor yang hard copy pun bisa itu kalau sampah ya ini di tas itu dihancurin, baru ininya pembungkusnya dibuang. Nah juga ini ya, jaga juga ini dompet itu ya tipis kan ya, nah itu ya jangan terlalu banyak isi macam-macam, yang penting aja ya, yang penting kartu identitas pun hilang repot juga ya. Jadi walaupun sekarang udah lebih lancar ya, 14 hari jadi kan repot, habisin waktu. Nah harus punya backup ya, di scan atau apa kan ya, misalkan SIM ini kan bisa dengan kehilangan bisa kita ini menggantikannya lebih mudah ya. Jadi dokumen-dokumen itu apalagi sekarang backupnya juga bisa kita ini bukan di hard copy, bisa soft copy kan ya, bisa soft copy di ini asal Anda juga drive Anda untuk menyimpan data itu juga Anda bisa dapat secure, aman. Nah untuk ini ya, jadi laporkan ya jika ini ya dengan cepat bila ada ini identifikasi tentang pencurian. Kan ya, jadi harus cepat melapor kalau di bank ke bank gitu ya. Bila perlu ada sesuatu yang ini bisa minta bantuan ke polisi. Nah, ancaman terhadap privasi ya, jadi itu juga ya, jadi data-data pribadi ya yang tersimpan di server itu ya kita kan ini juga ya, database kependudukan juga ada orang ini ya, ya mungkin sistem keamanannya bisa dibobol orang nantinya dijual. Nah berikutnya adalah ini. Nah bagaimana itu dapat sebar dengan mudah di internet ya. Nah oleh karena itu Anda harus tahu hak-hak Anda terhadap data tersebut ya ketika ini lihat ininya bagaimana perusahaan itu menjamin ya. Ya sebaiknya hati-hati, jangan yang semua datanya itu ya, kalau email mana aja yang terpaksa harus diisi ya itu aja ya, kalau yang boleh tidak diisi ya jangan diisi. Nah e-commerce kan ya, nah juga bisa memanfaatkan ya, ya memanfaatkan data kita ngirim iklan ya, mengganggu lah kan ya, iklan dengan file attachment misalkan, jadi nanti ini kita bisa penuh dengan data kan ya. Nah, berikutnya ini. Jadi dengan demikian, oleh karena teknologi komputasi tersebut, nah ini masalah privasi itu semakin berkurang, kan ya, semakin berkurang. Gitu ya. Anda pun ya di tempat kerja ya dapat dilakukan monitoring juga kan ya. Anda dengan teknologi informasi kan ya. Anda ngapain, ada kamera, misalkan atau udah kerja atau Anda di lab, ada CCTV kamera, ini bener nggak mahasiswanya pakai komputer itu ngerjain tugas sarjananya misalkan.
Nah, jadi juga banyaknya CCTV kamera kan ya untuk memantau ya di tempat-tempat umum ya. Nah, itu juga kita tuh harus tahu bahwa itu terpantau ya, artinya ya kita pun yang benar di situ kan ya. Jangan alat itunya Anda rusain ya. Nanti bersalah. Nah, teknologi informasi juga memungkinkan dilakukan penyadapan kan ya. Nah, itu ya memang penyadapan ada baik ada jeleknya kan ya. Ya, seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya. Jadi positif negatif itu kan selalu menyertai terhadap pribadi, organisasi, bahkan negara. Nah, aparat hukum juga sering menggunakan ini ya. Kalau KPK tidak menggunakan ini ya sulit menangkap sekian koruptor karena menyadapnya. Nah, akhir-akhir ini juga isu tentang penyadapan antar negara. Karena itu juga karena kemampuan di teknologi informasi itu. Nah, bagaimana sih tentang hak pribadi tersebut ya, privasinya? Ya jangan mudah memberikan atau menyebar nomor KTP, SIM, telepon dan lain-lain. Kan ya, dan data-data penting baik untuk milik sendiri ataupun orang lain ya. Kalau kita ngumpul ini ya kita ini hati-hati ini. Jangan mudah memberikan informasi pribadi, sudah tentu. Jangan mudah mengizinkan share informasi pribadi. Nah, hal sesuatu itu Anda harus post sebelum mengepostkan sesuatu dipikirkan ya ini resikonya apa. Dia gitu pikir. Setelah dikirim ya repot, nggak bisa narik lagi. Nah, teknologi ya untuk memproteksi ya hak pribadi. Jika ada informasi yang rusak diri sendiri ya tenang sendiri ya kita harus ini perbaiki ya. Nah, itu jadinya bagaimana hal-hal itu ya terkait dengan teknologi informasi terhadap privasi itu ya. Privasi, nah ini kita ada dua hal yang ini kita coba ini pikirkan sama-sama. Bagaimana kalau Anda lihat misalkan ini yang pertama itu perusahaan-perusahaan IT raksasa kelas dunia, nah ini disinyalir terlibat dalam konspirasi mata-mata dunia oleh data-data para pelanggan. Ini bagaimana? Kalau ada orang seperti ini, apa ada benarnya nggak? Mau jawab, Pak? Ya, silahkan. Siapa ini si Sulomo ya? Silahkan. Ya, Gimana menurutmu? kalau menurut saya sih seharusnya agak paranoid masalahnya. Emang sudah terbukti kebanyakan emang memata-matain dunia, tetapi tujuannya tuh walaupun emang cuman untuk apa ya, untuk memberi fasilitas iklan yang baik, terkadang juga ada kebocoran-kebocoran data gitu. Jadi menurut saya sih kan kadang-kadang juga diberi pilihan untuk memberi informasi atau enggak. Jadi sebaiknya tidak memberi informasi. Ya, Kalau begitu, secara ini ya kita agak ini juga ya, kalau menurut aku sih. data-data pelanggan. Nah, itu mereka yang ini kita kan nggak tahu juga benarnya ya dia dengan mudah ngolahnya kan ya. Kita pakai ini digratisin pakai Gmail misalkan ya. Gmail yang oleh karena itu ya jangan terlalu banyak mengisi data juga di situ. Ya dari aktivitas kita di YouTube misalkan itu udah tahu mereka kan ya, tahu konten apa aja sering dicari kan ya. Nanti mereka ngiklanin, ya itu istilah bisnis ya. Tapi bisa jadi hal-hal yang lain. Ada satelit di angkasa, nah itu teknologi itu ya itu agak lebih repot lagi ya, repot lagi. Bisa jadi sumber ini kita atau kekuatan nuklearnya dengan mudah diketahui kan ya, atau kekayaan alamnya ya dari dari satelit tersebut. Nah itu ya jadi memang akan bisa dimanfaatkan untuk hal-hal positif ya dari segi untuk bisnis ya atau juga hal negatif kan ya untuk bisnis ataupun di bidang pertahanan dan lain-lain ya jadi ya seperti itu jadi kita harus memposisikan ya harus tahu itu berbagai hal bagaimana menekan yang negatifnya kan ya dan untuk mengambil memaksimalkan yang positifnya mau tidak mau apa ya harus belajar tentang teknologi informasi kan ya harus banyak tahu tentang teknologi informasi kan ya mau tidak mau seperti itu di dalam dunia universitas itu harus seperti itu. Nah ini juga kan ya jadi untuk ini bagaimana
ini tentang teknologi itu ya, teknologi cloud itu kan ya, teknologi cloud ya ini ya bisa orang itu tidak mikirin, tidak ada ketakutan, bisa jadi terlalu paranoid, bisa jadi juga kan ya, itu bisa jadi seperti itu. Yang mempengaruhi bisa jadi karena pemahaman bisa lebih banyak itu bisa jadi paranoid, atau karena tidak paham bisa jadi tidak paranoid, ya. Atau tidak paham bisa jadi paranoid juga. Itu ya, nah itu selalu, itu ya sekian persen manusia itu akan tersebar karena semakin paham mereka semakin takut, itu ya, atau tidak paham udah takut duluan, ya. Nah itu bisa jadi. Ya oleh karena itu ya, ya pilihannya apa? Ya kesimpelnya dalam hal ini ya diri Anda sendirilah jadi juru selamat untuk masalah sini. Anda harus belajar banyak tentang itu kan ya, yang mana lebih baik ya. Nah, itu perlu harus belajar. Ya Pak, permisi Pak, mau Ya, nanya. ya. Maaf motong ya Pak, tapi kita tadi coba absen di Six, cuma belum bisa Pak. Di EduNext juga katanya belum bisa. Belum Jadi bisa. absennya gimana Pak? Ntar EduNext, ntar saya coba cek lagi. Kalau ini saya stop share Pak. screen aja dulu. Kayak ini. Ini saya masuk ke sini dulu. Ini kenapa nih kecilan dulu. Saya harus ke akademik dulu. Saya udah buka sih sebenarnya. Apa sistem akademiknya. Kan ini EduNext banyak yang pakai. Karena ini kan baru semester ini launchingnya server kita sejauh mana kekuatannya. Ini akademik agak berat juga masuknya ya. Ya ini udah bisa masuk. Ini iya. Oh ininya saya belum memang. Ini saya belum aktifin ya. Kok berubah ya? Padahal saya aktifin sebelum. Sekarang udah bisa kali. Ya, belum saya aktifin itu. Ya udah harusnya. Coba cek. Memang saya belum aktifin. Coba sudah bisa Pak. Udah, kliknya belum. Lupa saya. Makasih Pak. Yuk, kelewat. Ini yang lain udah aktif. Itu enggak satu. Besok-besok kalau emang tidak bisa itu cepatin bilang. Cegat aja. Oh itu kelewat satu ya. Kelewat klik satu. Yang lain udah saya klik. Karena itu harus diaktifkan oleh dosennya. Pada menunya itu ya untuk tutorial pun gitu. Sebelumnya kan nggak bisa. Hanya yang bisa login saya untuk tingkat 2, tingkat 2, tingkat 3. Akhirnya di WA ke saya aktifkan. Nah, ini kita lanjut materi yang tadi. Jadi ini telah sampai di slide ini ya. Ini ya, jadi kita telah sampai seperti ini. Nah, itulah jadi kita harus bijak ya dalam hal teknologi informasi. Bagaimana bisa bijak? Ya harus punya pengetahuan yang memadai. Ya, pengetahuan. Nah, dampak teknologi komputasi ya dalam etika, sosial, politik, dan ekonomi. Nah, ini banyak dampaknya ya, banyak. Politik, sosial, etika, nah ada berapa orang yang karena hal ini masuk penjara, kan ya? Ya, Anda udah lihat kan ya? Nah, norma dan etika dan peraturan, nah, ini jadi norma dan etika, nah ini menyangkut moral ya, moral, hanya ramu-ramu, nah, jadi harus hati nurani anak kita yang berperan, kan ya? Nurani kita berperan, itu ya. Jadi manusia itu ada sebenarnya ini ya, bagaimanapun jahatnya orang, ada tek itu artinya, oh ini nggak benar ini. Bisa gitu kan ya, hati nuraninya di situ muncul kan ya, kekuatan. Karena ada unsur positif negatif dalam tubuh itu yang saling tarik-menarik, tergantung. Ya, tergantung sejauh mana kita ini jadi subjektivitasnya kita untuk lebih dominan yang positifnya daripada yang negatif. Gitu ya. Ya orangnya pakaian putih, juga putih-putih semua, tokoh agama, jangan terpukau dengan pakaian putih. Itu ya, tahu-tahu masuk penjara. Anak bela demo-demo, ini apa benar nggak? Ya saya sih santai-santai aja, nggak mau saya bela. Itu kan ya, mau saya bela yang itu ya barangkali benar. Itu kan ya barangkali tidak. Itu ya,
Kan nggak tahu yang ini ya, ngapain kita? Ya, hati-hati, simpatisan itu hati. Nah, peraturan, regulasi, nah ini yang perlu yang lebih operasional kan ya, jadi dapat dilakukan. Juga ada pernyataan yang jelas ya, regulasi, hukuman, sanksi. Nah, itulah perlu dibuat ya tentang peraturan regulasi ya gimana ya supaya nyaman untuk semuanya ya, semua kita semua, tapi bukan untuk mempersulit kan ya, jadi untuk nyaman. Nah, itu jadi harusnya ke situ. Jadi kalau jadi pemerintah harusnya itu tuh pegangannya ya, jangan buat tambah sulit ini, tambah kacau balau. Nah, apa yang terjadi jika melanggar norma dan etika? Nah, seharusnya ada budaya malu itu yang tumbuh ya, budaya malu itu yang tumbuh, itu ya. Jangan bebal, jangan kebal muka, itu ya. Itu ya kita sepertinya jarang, itu ya orang-orang itu yang ini seperti Cina misalkan kena Cina bukan malu dia hukumnya berat gitu kan ya, apalagi korupsi hukum mati mending bunuh diri dia di luar. Kalau Jepang malu dunia ya, ini udah malu di arah kiri misalnya seperti itu. Karena nggak kuat tahan itu, jadi udah mulai ini melanggar dengan tradisi budaya malu itu akhirnya dengan budayanya dia yang banyak seperti arah kiri ya itulah diambil. Nah itu perlunya peraturan ya, yang melanggar ya konsisten, peraturan yang adil ya, jadi yang melanggar ya dia dihukum ya, supaya komunitas itu tahu dan tidak melanggar. Nah sudah tentu untuk internet ini ya, jadi bahan-bahannya banyak ya tentang etik ya, coba Anda ini net netik netiquette ya atau net ethics ya, nah itu coba Anda cari itu ya, nanti ada ininya ya, hal-hal itu bukan hanya secara umum ya, etika secara umum, nanti dalam profesi juga ada etika kan ya, etika seorang dokter bagaimana, etika insinyur gimana kan ya, nah, itu ada berhubungan pekerjaan ya, ini etika umum dalam berhubungan kehidupan ya. Nah untuk etika komputer, nah ini jadi ya harus tahu rule-nya dan aturan dan hukumnya ya, aturan dan hukum. Jangan mengasumsikan kalau itu bisa jalan di komputer itu is legal ya, itu jangan seperti itu ya. Nah kita masih ini ya, kita itu dengan piranti software yang masih banyak ilegal ya, ya walaupun secara ini anak udah punya dimodal DB legalnya dan Office 365 kan ya, dengan tim misalkan ya MS Team ya Office lah, Office ya. Dan juga Windows-nya, atau Windows-nya seperti kalau di kampus bisa ini di Comlab itu dapat si mahasiswa dapat. Itu dua itu. Tapi yang lain-lain masih ini, masih banyak yang pertama yang engineering itu ya engineering harusnya ya buat sendiri lah. Itu kan ya kalau untuk tugas sarjana, riset dan lain-lain itu ya harusnya gitu. Kalau nggak apa bangganya kan ya, apa bangga. Makanya saya untuk mata kuliah ini akhirnya saya pilih itu Python ya dan Excel, jadinya dari angket itu ya imbang lah itu antara MATLAB saya agak kecewanya 2 tahun terakhir itu sering saya beri tugas program ini terkait dengan matematika, tahu-tahu fungsi MATLAB-nya dipanggil gitu kan bukan itu inginnya ya. Nah itu yang terjadi. Di samping juga MATLAB itu kurang merah putih karena beli kan ya, beli royalti kan ya, beli. Kalau Python itu softwarenya ya open source kan ya, jadi Anda tinggal python.org di situ nanti download, nanti saya inilah saya demo, saya masih belajar juga karena saya Python sekarang ini sambil belajar dengan Anda gitu ya. Saya pekerjaan banyak ke C++. MATLAB ya kadang-kadang sih pakai gitu ya, walaupun di kuliah ini pengenal komputasi ya 2 tahun terakhir saya pakai MATLAB. Itu ya dulunya pakai C itu sekian tahun, 5 tahun 7 tahun itu C++ terus. Ya saya harus gaul dengan anak-anak muda juga kan ya, yang mainstreamnya sekarang kan ini ya Python kan ya mainstream. Tapi lihat dari segi bahasa si Python itu ya sintak aja ya, if-nya gimana dan yang lain kan ya. Kelebihannya adalah
rutin-rutinnya banyak orang buat, gitu ya. Kalau mau ngembang program simple untuk game ya banyak ini, tinggal pakai perintah yang udah dibuatin orang program. Itu. Kalau diperhatikan juga itu compiler, bukan compiler, interpreter, software editornya itu kan dibuat dari C juga ya, dari C itu buat. Dari C. Buatnya dari C. Ya lihat ininya program itu ya sederhana, ringan ya, ringan. Jadi untuk belajar ini cukup lah, tidak menuntut komputer yang hebat sekali. Kalau MATLAB tuh baru ini aja, untuk masuk ke programnya aja udah ini, butuh memori yang besar, kan ya, memori yang besar. Jadi kalau memorinya 4 mega, kan ya, nah itu ini, itu lamat, kan ya, lamat jadinya. RAM-nya maksudnya, RAM-nya. Nah itu ya, jadi itu dengan dasar pertimbangan itu, jadi FMD itu setengah pakai Python, setengah pakai MATLAB. Kan ya ada 8 kelas, artinya 4 Python, 4. Ya nggak jadi apa-apa, nggak jadi masalah. Itu kan hanya mengenalkan algoritma. Ya, nanti apa yang ditekunin, ya kalau anak misalkan masuk mesin, nanti saya menjadi pembimbing, kalau saya ngembang software, ya belajar C++ sebentar ya, seminggu aja. Untuk nggak nyampe seminggu sih, 2 malam aja udah lewat itu untuk yang dasar-dasar, kan ya, tinggal lihat perintahnya apa, kan gitu. Yang jadi penting itu gimana memanage dalam bentuk algoritma. Ya itu semuanya di situ. Nah, ini biasa kan dengan compilernya, softwarenya, udah biasa sudah. Ya kalau Anda punya pengalaman sesuatu yang tuntas untuk memahami satu software, untuk pakai suatu software yang baru lebih jauh lebih mudah. Itu ya karena algoritmanya udah bagus. Nah jadi ini ya bagaimana berpikir skenario, kan ya skenario itu ya anak kita harus berpikir juga ya tentang etika komputer ini, kan ya, risiko dan yang lainnya. Nah juga ketika baru kita kira-kira atau nebak, ya jangan itu dikatakan ya, belum tahu pasti, kan ya, belum tahu pasti, jangan katakan udah ini ya, ya tahu ya benar-benar yakin ya. Jadi bandingkan reference dan yang lain. Ya juga kita harus buat ini ya, diri kita sendiri ya, bangga dengan diri sendiri, itu ya. Jadi perlu seperti itu. Nah juga ingat tentang ya golden rule, kan ya. Nah juga ini ya, jadi perlu ngambil pandangan yang lebih luas lah ya. Ya view ya, the long view istilah. Jadi pandangan yang lebih luas. Ya juga lakukan yang jadi bagian dari diri kita, ya diri kita. Nah itu jadinya itu yang perlu diperhatikan. Nah untuk dalam hal message ya, ya jadi memang perlu kita ya sudah tentu katakan apa yang kita ingin sampaikan, ya katakan itu dengan hati-hati, ya hati-hati, jangan ngawur, ya hati-hati. Ya juga buat message yang singkat jelas, ya message singkat jelas. Ya walaupun sekarang nggak ini ya, artinya dengan data yang semakin murah, buat itu. Ya perlu baca lah, setelah selesai jangan baca dulu, udah benar belum, cek dulu ya, proofreading, proofread ya, proofreading itu istilah. Ya juga jangan mengasumsikan bahwa itu anonim, kan ya, walaupun namanya yang lain Anda isi, orang tuh kepolisian itu asal bisa mengetrace ya dari email Anda ada data-data lain, transportasi datanya ya, ini dari BTS mana akhirnya mengarah ke HP Anda misalkan, itu ya, atau ke modem ya, modem atau router, nah, tergantung jenis apa komunikasi yang digunakan. Nah itu ya, jadi itu akan mudah ya, bukan hal yang sulit ya, bukan hal yang sulit. Polisi udah belajar gitu juga ya, belajar polisi. Nah juga ini ya, belajar lah bahasa-bahasa non verbal dalam ini ya, di dalam untuk hubungan net ya.
nonverbal. Yang ini ya. Nah, supaya bisa lebih praktis, juga Anda harus Sama tahu ini, dengan sound konfigurasi ya. singkatan-singkatan. Yang itu Nah, keep your Tadi nggak cool masuk. ya, jadi kalem. enggak. Ya. Nah, juga ini ya, jangan ini ya, jadi sumber dari spam kan ya. Nah, itu jadi ini kirim itu kirim gitu ya. Jadi dapat sesuatu jangan dengan mudah forward gitu ya. Semua diviralkan gitu ya. Ya juga bisa katakan no kan ya. Jadi juga terhadap the spam ya, say nothing to the spam. Nah, itu ya, itu jadi beberapa hal ya, jadi terkait dengan bagaimana hubungan message. Nah, ini hal yang lain adalah tentang kebebasan dan tanggung jawab sosial ya. Jadi, nah sudah tentu internet memberi kebebasan untuk Anda bisa nulis atau Anda bisa buat video ya, Anda postingkan di YouTube sehingga orang itu ada yang dengar ini Anda kan ya. Nah, oleh karena itu bisa jadi hal itu bisa dieksploitasi untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab ya. Oleh karena itu perlu diingat apa yang Anda sampaikan itu bisa jadi barang bukti kan ya. Nah ini jadi ingat ini undang-undang ITE ini kan ya, jadi informasi ini kalau diperhatikan ya dendanya lumayan besar ya. Jadi artinya yang perlu di undang-undang itu kita harus bertanggung jawab atas apapun yang kita pikirkan, ucapkan, tuliskan secara online ataupun offline. Ya, online ataupun offline. Dia harus bertanggung jawab. Nah, etika, nah jadi adalah prinsip ya atau standar moral yang dapat digunakan sebagai petunjuk perilaku, tindakan, dan pilihan. Nah, itu ya harus tahu etika di dalam ini ya, di dalam berkomunikasi menggunakan ini internet misalkan ya, atau message, jejaring sosial. Nah ini ya jadi sangat banyak ya, mungkin ada yang sekian banyak Anda ikut kan ya. Nah sudah tentu ya harus tahu etika penggunaannya ya, etika penggunaannya. Nah jaring sosial ini kan menghubungkan orang seluruh dunia kan ya, jadi sudah dunia itu jadi tanpa fungsi atas ruang dan waktu. Nah, harus kita tahu ini manfaat dan ya unsur positif dan negatifnya. Kan ya? Sehingga kita bisa tekan yang negatifnya, yang positifnya bisa kita dapatkan lebih banyak. Ya, jadi lebih banyak. Nah, untuk sarana komunikasi, nah ini juga bisa terkait dengan pekerjaan ya. Ini ya saya sebenarnya kan kerja ini sekarang ngajarin Anda kan ya, tugas kerjaan di ITB ya. Itulah kan ya. Itulah. Jadi sebagai tenaga fungsional pendidikan ya harus ngajar, harus membimbing untuk penelitian tugas sarjana, tesis atau doktor, ataupun juga untuk ya juga kadang membimbing untuk kerja praktek. Nah seperti itulah. Nah jangan sampai menyebarkan informasi yang hanya boleh diketahui orang atau kelompok tertentu kepada semua orang. Ya, jadi lihat ini grup tertutup ini nanti di forward yang lain. Itu kan di suatu grup itu kan ada etikanya juga kan ya, harusnya kan ya diingatkan. Unsur lain nanti jadi SARA dan lain-lain. Nah itu tambah ramai aja. Nah hati-hati ya untuk status tweet ya, Twitter ya, tweet. Nah pikirkan sebelum dikirim kan ya. Jadi dampaknya bisa berdampak terhadap dunia. Nah ini yang saya singgung dari tentang SARA, pornografi ya, dan melanggar hukum dan lain-lain. Nah ini juga ada kasus ya. Jadi mahasiswa ITB yang kena menyebarkan itu diskor ya, diskor artinya hak Anda belajar 6 tahun itu tetap segitu, tapi misalkan 6 bulan tidak belajar, nah itu kan repot kan ya, repot. Ya kalau lulus semua masih itu kalau masih sanksi di kampus kan ya, kalau terjadi proses masuk kepolisian dan lain-lain itu ya kan itu sekian tahun kan ya, ada hukuman 5 tahun atau denda 1 miliar. Nah batas informasi pribadi ya, batasi informasi pribadi yang diletakkan di ruang publik. Nah itu ini Anda di situ identitas Anda ya jangan semua lah kan ya, ini kan dipajangin, yang penting-penting saja. Atau setidaknya identitas minimum yang bisa Anda sehingga
fasilitas jaring sosial ini bisa dipakai. Ya, teknologi komunikasi dalam dunia politik, nah ini juga telah dimanfaatkan secara intensif ya untuk informasi atau membentuk pendapat masyarakat, untuk nantinya bisa mendatangkan suara untuk dalam pemilihan. Ya. Nah, sosial media, blog, forum, nah itu atau web, nah ya ini jadi website, nah ini yang efektif untuk penyebaran ya isu-isu kampanye lah, kan ya kampanye atau juga lembaga survei pun ya dengan teknologi bisa menjaring dari pendapat masyarakat kan ya, dari lembaga survei bisa memunculkan tokoh-tokoh nasional siapa yang akan jadi calon presiden ya, bisa jadi ya di samping secara administrasi dan politiknya di partai. Nah juga segi negatif ya kampanye hitam kan ya, juga kampanye putih ya, nah itu bisa disebarkan dengan cepat lewat internet. Nah, untuk teknologi komunikasi dalam dunia politik, nah ini sudah tentu, ya kalau kita terlalu banyak ramai itu kita dibebani informasi juga ya. Jadi, oh ini ingin baca, ini gimana, itu ya, kan nambah kerjaan kan ya, nambah kerjaan, ramai, oh ini ada, itu tambah ramai. Jadi, ya tambah ramai. Nambah ramai sebenarnya yang tidak perlu itu jadi ini. Jadi, habis nyita waktu kita. Jadi, produktivitas sudah turun. Nah, dan masyarakat bingung gitu ya, urusan politik yang mana itu benar kan ya. Ya, tahu-tahu mereka juga terpancing ya buat nantinya ya situasi semakin tidak baik kan. Ya. Nah, isu-isu yang meresahkan yang oleh pihak yang memang sengaja ya untuk membuat negara tidak stabil. Ya, kalau kita tahu ini isu ini isu buat ini ya jangan kita viralkan, jangan kita perbuat, redam aja gitu ya. Nah, itu. Nah, tipnya ya sudah tentu satu waspada dan bijak ya menanggapinya. Nah, kita harus terus itu ya. Jangan mudah Anda turun ke jalan demo dan lain-lain. Tidak perlu ikut menyebar isu yang tidak diketahui kebenarannya dan berpotensi meresahkan. Ya. Meresahkan. Nah, ikut diskusi yang bermanfaat dan bersosial sehat-sehat, lapor kepada yang berwajib jika memang isu yang berpotensi merusakkan masyarakat. Nah, bagaimana sekarang komputer itu ya di mana komputer itu bekerja? Nah, komputer itu ya digunakan di berbagai tempat pekerjaan kan ya. Jadi banyak tempat pekerjaan ya yang telah bertransformasi oleh teknologi digital ya. Ya baik entertainment ya, publishing, medicine, airline, science ya. Jadi seperti itu. Nah, terus ini untuk otomasi pabrik-pabrik kan ya. Nah, itu. Kalau bayangin kan ya, kalau banyak punya pegawai itu ngurusin manusia lebih repot ya. Ngurusin robot, mesin lebih mudah itu ya. Ngurus manusia, ngurus pegawai. Mau berhentiin PHK, duit lagi kan ya, robot ya buang aja selesai itu. Gampang kan ya, mesin-mesin ya lebih mudah. Di samping juga tingkat produktivitasnya pabrik itu bisa jauh lebih tinggi dari banyak menggunakan manusia. Ya, lebih tinggi, hasilnya juga lebih baik ya. Nah, komputer bisa meng-track inventory ya, waktu atau ini delivery time delivery dari suku cadang, mengendalikan kualitas produksi ya, monitor kehausan ya urusan perawat mesin dan lain, getaran atau schedule perawatan. Nah, itu ya jadi itu pun sehingga memudahkan ya dalam menjaga ini peralatan atau mesin-mesin tersebut ya. Nah, itu ya jadi seperti itu. Nah, juga di kantoran kan ya, kantoran. Nah, bagaimana kantor itu pekerjaan perkantoran, nah itu memerankan ini ya, memainkan peran yang penting ya dalam ekonomi ya, ekonomi. Ya, jadi jauh lebih mudah kan ya pekerjaan perkantoran. Ya bayang ekonomi, urusan ekonomi dagang aja harus mencatat ini dan lain, ngecek barang. Ya kalau udah itu bisa otomatis ya ada barcode, oh ini barang ini masuk sekian, udah langsung masuk di komputer. Iya, nanti
Oh jual, dia ini berkurang. Oh nanti cek barang mana yang masih sedikit, mana harus didatangkan. Ya, jadi udah ini tinggal mengawas orang itu benar nggak bekerja dengan SOP-nya. Nah kantor yang modern, nah ini juga seperti pabrik-pabrik yang modern kan ya bertransisi ke digital. Nah otomasi, globalisasi dan outsourcing. Nah itu jadi beberapa analis kan ya memprediksi bahwa otomasi ini akan mengawali masif jadi unemployment ya, artinya jumlah pengangguran yang semakin banyak kan ya, dan juga bencana ekonomi itu ya, apa benar gitu, apa benar. Nah itu mereka analisnya gitu. Tapi kalau dilihat itu otomasi dan lain-lain, apa benar seperti itu? Ya tidak 100% juga, kan ya? Ya tidak 100%. Nah, sementara yang lain mengatakan bahwa komputer itu bisa ini mengenerate ya jumlah pekerjaan baru, peluang jumlah pekerjaan baru yang tidak terbatas, yang tidak bisa kita hitung, itu ya ada yang itu. Gitu ya. Nah, ini dari antara dua ini ya Anda coba lihat bagaimana itu, yang mana lebih cocok? Ya, lebih cocok dengan telah berkembangnya dunia yang sekarang ini. Ya dari ini kan otomasi udah lama, udah berapa tahun dari setahun sebelumnya karena berapa tahun sebelumnya. Nah sekarang ini juga orang tuh ya, nah itu bagaimana melihat komputer kan ya. Jadi mereka membutuhkan ya komputer ya di tempat kerjanya kan ya. Nah otomasi pekerjaan ini juga merupakan isu yang masih penting dari jutaan ya pekerja yang pekerjaannya yang ini oleh mesin ya, ditantang atau mau digantikan oleh mesin ya. Nah itu ya, jadi untuk hal dari itu teknologi informasi itu sangat banyak memberi perubahan ya, jadi disrupsi dalam berbagai bidang kehidupan. Nah ini ada diskusi yang perlu kita coba kita Anda baca ini pertama itu bahwa pasar kerja saat ini, nah ya sudah tentu setuju ya, pasar kerja saat ini semakin global kan ya. Kita pun bisa nyari kerjaan di ini ya, di internet ya. Internet nanti dapat buat apa, nanti diberi tor lengkap kerjain, nanti ini diserahin diberi uang. Jadi part timer lewat gitu kan ada juga ya, program-program simpel dan lainnya. Ataupun orang iklan ya link itu ya. Ya itu tuh ini juga ya, itu banyak lowongan pekerjaan juga kan ya. Nah, dari situ ya apa yang bisa kita dapatkan? Ya kita punya banyak peluang, ya banyak peluang untuk dapat pekerjaan dari berbagai belahan dunia, ya. Tapi juga ada ini negatifnya, ya orang asing pun udah masuk ke Indonesia, ya peluang Indonesia diambil oleh orang asing juga. Itu ya bisa jadi diambil oleh asing. Tapi kita bisa juga peluang untuk ambil peluang yang di luar negeri, itu ya. Nah, jadi ada saling isi, ya saling isi. Apa perlu takut? Ya, emang yang perubahan itu adalah ini hukum dari kehidupan, ya. Hukum dari kehidupan. Apa itu kita harus kendalikan? Nah, ini mundur Indonesia. Apa kita Misalkan dulu pernah Indonesia itu dulu ya emang dari dulu maunya, misalkan dulu pernah perusahaan asing itu ingin mengembangkan produk-produk elektronik di Indonesia dengan SIM ini otomatis. Pemerintah nggak setuju, nggak mau ke Indonesia kan, jadi nggak berkembang kita, lambat jadinya. Gitu. Karena mereka yang nggak mau, banyak orang, biaya operasinya besar. Nah, yang tadi itu menurut Anda apa? Ancaman, tantangan, atau peluang? Pasar kerja ini. Gimana ya pasar kerja itu yang yang bagian pertama. Ancaman atau peluang itu dulu ya. Ya bisa jadi ancaman, bisa jadi tantangan juga, peluang juga kan ya. Peluang juga, tergantung sisi mana kita kan ya.
Itu ya, tergantung di sini mana. Atau kompetensi anak kayak apa, ya bisa jadi ancaman itu kalau kompetensi kita rendah jadi ancaman, ya. Ya juga jadi tantangan karena kita harus meningkatkan diri. Tapi kalau kita udah kompetensi kita tinggi, ya kita punya peluang pekerjaan orang. Ya, bisa gaji dolar yang lebih mahal. Ya, nah, seperti itu. Ya sikapnya gimana? Ya harus ini tingkatkan kompetensi. Ya, kompetensi tingkatkan. Ya mau tidak mau. Ya mau tidak mau. Jangan anak ingin balik ke abad ke-8 misalkan. Wow, dulu ke-8 tuh ini Indonesia Jaya itu ketinggalan. Itu ya kita harus lihat sekarang udah sudah future. Ya boleh aja lihat yang dulu kejayaan, ya, ambil yang baiknya. Ambil yang baik. Baiknya apa? Itu disesuaikan. Jadi perlu diadaptasikan dengan situasi sekarang. Itu ya sekarang itu harus perlu disesuaikan. Jangan kaku. Itu ya. Ya karena biasanya orang-orang kaku itu kan orang merasa dirinya ini ya paling benar. Itu karena itu. Oh ini yang paling benar dulu ini seperti ini harus gini seperti itu. Itu alam semesta itu nggak menuntut kita itu kan ya. Alam semesta itu menuntut kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan. Bisa beradaptasi. Itu jadi perlu anak itu juga itu. Jadi jangan karena ini online kuliah ini anak nggak senang dan lain-lain. Ya mungkin lagi semester depan nggak tahu sih atau ya tahun depan tahun ajaran baru tahun depan mungkin udah offline ya atau sebagian ada online ya pilihan lah ya. Jadi tapi setidaknya mahasiswanya harus ya harus nggak bisa di rumah kalian yang jauh dari Bandung. Karena ITB pun sudah membuka ini menyiapkan SOP untuk reentry kan ya reentry. Artinya reentry artinya masuk kembali itu ya masuk kembali. Memang sebenarnya online ini banyak enaknya juga karena aku kemarin cerita. Oh kalau sekolah ini hanya 1 jam aja ke sekolah capek ini gitu karena dia udah biasa online nyaman tanpa online. Habis ini udah hanya ya kegiatan ininya ketemu temannya ini juga ya mungkin ya kuliah ya gitu juga Anda kan ya itu. Nah ini coba siapa yang punya pendapat ini Anda dulu lah kita punya waktu lagi 50 menit ya jadi terkejar lah kita punya slide masih 20 slide. Ini saat ini perkembangan teknologi digital sudah sangat berkembang pesat, gitu ya. Ini kata kerjanya nggak ada, gitu ya. Sudah sangat pesat. Sehingga berbeda. Ya silahkan. Siapa ini? Coba. Ya ada. Mau jawab? Boleh. Sulomo lagi ya, silahkan. Yang lain gimana? Nggak ingin bicara? Ada yang ingin itu ada suara cewek itu. Siapa yang menjawab? Saya nggak nampilin semua ini. Nah ini banyak ini. Pak. Ya. Kalau menurut saya sih ini perubahannya harus diterima karena kan kayak dunia ini berubah. Jadi ya antara kita tahu ketinggalan atau kita adaptasi. Nah itulah juga dengan mesin itu kan ada peluang lagi kan antara merakit, maintenance mesinnya itu. Iya. Iya itu. Jadi ingat change is the law of the life kan ya. Ya itu harus ingat kan ya. Jadi perubahan itu hukum dari kehidupan. Kita harus belajar adaptasi. Karena jangan balik ke zaman dulu kayak gini kayak gitu itu ya. Terus gitu. Kita berubah terus. Nggak tahu itu alam itu nyampe kapan berubahnya terus gitu ya. Apa ini dengan filsafat Nusantara itu apa dunia apa kehidupan ini berputar lagi. Dari kehidupan ini terus balik lagi atau gimana itu nggak tahu. Ya hidup filsafat kuno itu kan hidup tuh seperti roda disebutkannya itu hubungan dengan suka duka sepertinya hubungan dengan suka duka ya nggak mungkin orang tuh suka ya terus nanti ada muternya ada dukanya kan ya
Jangan Anda lihat misalkan orang yang punya mobil bagus, itu bagus, pokoknya senang aja. Pasti enggak. Jangan Anda lihat orang yang homeless itu tidak punya senang juga, nggak punya kebahagiaan. Itu kan filsafat umum kehidupan. Tapi hubungan teknologi ini apa? Ya terus berubah. Bagaimana pemahaman pembelajaran manusia terhadap alam semesta. Ya, mengembangkan ini ke alam ini untuk hidupnya bisa lebih baik, lebih nyaman. Ya, gitu. Nah itu ya udah jelas ya. Jadi bisa jadi yang tadi itu ya bisa ancaman, tantangan dan juga peluang. Itu ya tergantung kita. Ya, tergantung. Ya untuk negara tergantung negaranya, menyiapkan masyarakatnya, menyiapkan warganya, kan ya. Nah, apa itu hak atas kekayaan intelektual, kan ya? Haki, kan istilahnya haki, kan ya? Haki. Kita buat sesuatu itu bisa nanti didaftar dengan hak cipta, kan ya? Jadi ada haki. Nah, haki itu kalau ada orang make yang itu kita bisa ini harus bayar royalti atas pemikiran kita. Itu ya. Nah, itu jadi apresiasi ya terhadap kreativitas inovasi karena nah perangkat lunak dan nah ini Indonesia masih ranking yang cukup tinggi kan ya hal ini ya jadi masalah copyright kan ya ilegal terhadap perangkat lunak hak cipta. Nah ini memang sangat sulit dikendalikan ya sangat sulit dikendalikan. Ya memang harus semuanya bergerak sama-sama. Kampus misalkan tidak mengizinkan kalau ada mahasiswa pakai software harus jelas itunya legal nggak gitu ya. Kalau nggak harus buat sendiri itu kan. Kalau ini yang nggak bisa lulus ya gitu kan ya udah supaya jangan itu. Akhirnya dari krisis itu wah sulit lulus jadi sarjana. Nanti ada peluang kita punya jadi developer, jadi pengembang ya software simple-simple di kampus banyak dihasilkan. Itu ya dihasilkan. Jadi nanti orang-orang industri pun ya berhenti pakai yang dari luar negeri, apalagi sewa, itu ya. Makanya oleh karena itu saya malas pakai MATLAB, sehingga saya pakai Python. Saya pakai C++ kan open source, ya. Primer open source juga itu. Tapi repotnya dari compiler open source itu kita mengolahnya jadi software, nah itu perlu ilmu lagi. Ya putus. Dari ini lagi. Ini saya internet saya kayaknya. Ya muter gitu itu nggak tahu kok berat sekarang zoomnya ya apa ini itu kan di rumah saya kan 5 orang ya hampir semuanya kelimanya suka nyambung juga internet ya apalagi di jam pagi. Nah ini ya tentang pembacaan nah itu juga banyak orang tidak tahu ya kemudian sebagian lagi milih tidak peduli. Nah itu jadi Anda itu ya kita agak ini juga kenapa kita masih pakai Microsoft Office kan ya. Kenapa nggak pakai Open Office misalkan ya di kampus itu ya apa ini apa banyak sulitnya nggak kan itu ya apa banyak sulitnya nggak nah, itu bayangin untuk bayar untuk Microsoft Office itu banyak duit kan ya duit yang harus ini uang kampus itu banyak store keluar itu ya bukan hanya itu akreditasi pun yang internasional bayar juga bukan hal yang gratis itu bayar itu bayar. Kita FDMD itu Jerman, ya ASIN bayar itu. Tiap 5 tahun akreditasi pas ini bayar, ya bayar. Mereka datang ke sini, ya kan pasti akomodasi dan lain belum bayar administrasi dan lain-lain. Nah industri perangkat lunak, nah juga kehilangan kan ya sebagai akibat. Ya emang mereka kehilangan pendapatan lah kan ya. Ya walaupun masih ini ya dari sekian negara di dunia ada juga negara yang udah bagus itu tertib ya dari situ dapat tapi ini ya khususnya yang kecil itu terdampak kan ya yang kecil kalau omsetnya triliunan ya walaupun itu pembajakannya 30% dari sekian triliun ya kan masih pendapatnya masih besar. Nah perkiraan masalahnya bisnis software Alliance, nah ini lebih dari sepertiga itu ya sepertiga di dunia itu
masih banyak kan ya. Ya mungkin berhasil yang besar ya di negara-negara berkembang ya, termasuk di Indonesia ya. Terlepas saya ini, pas saya pindah ke ini aja ya, ke AP saya supaya enggak ini ya. Ini off dulu, terus ini. Saya nyiapin itu dulu ini nanti supaya kalau macet ya bisa ini. Bisa atau ini aja langsung dah, terus muter-muter ini pakai HP. Saya pindah. Udah ya, ini saya coba pindah, mungkin berhasil. Ya, baik. Mana? Nah ini ya, kita udah sampai sini. Nah ini untuk akinya ya, jadi untuk akinya, jadi tentang aktivitas intelektual ya, baik seni, sains, dan industri ya. Nah, itu. Jadi ada hak cipta juga, hak cipta ya buku, lagu ya, penampilan panggung ya, pentas panggung, lukisan, foto, dan film. Nah itu masuk di copyright ya, hak cipta. Buku ya paper juga ya, paper tulisan ini, artikel, nah itu masuk dalam. Nah juga merek dagang, kan ya merek dagang, nah paten ya, penemuan mekanik, paten, nanti juga ada kontrak kan ya, melindungi rahasia perdagangan. Nah menurut hukum itu ya perangkat lunak, ya memang ini ya, kalau yang kita punya perangkat lunak itu masuk kemana ini ya? Ini kan hukumnya kita kan ya, masih belum ya, belum tidak termasuk dalam kategori apapun. Nah, ini masa aki nak masuk ya? Ya ini ya, ininya. Oh ini lagu, software, ini sains kan ya, intelektual aktivitas ya software juga harusnya sini. Ya ini versi yang dari TPB-nya, katanya perangkat lunak tidak termasuk. Saya tanda tanya, saya aja coba Anda mikirin, atau dengan orang hukum apa benar nggak? Apa benar nggak? Jadi kalau benar itu sehingga polisi tidak bisa nindak gitu, apa gitu. Terus saya belum pernah konsultasi dengan ahli. Nah ini untuk ini ya, proprietary kan ya, free sama open source. Nah ini ya, jadi Anda bisa bedakan ya. Jadi ini software yang komersil kan ya, ya tidak, pengubahnya tidak boleh, gunaan tidak bebas ya. Yang free software ya gunaan bebas. Oh yang open source ini Anda kan bisa dari itu Anda bisa modifikasi itu ya, modifikasi ataupun juga gunakan ya secara bebas ya. Itu ya, jadi ada beda. Makanya Python itu termasuk di sini ya, yang bawah ya. Kalau MATLAB itu bagian atas ini ya. Sebenarnya untuk pembelajarannya sih nggak jauh beda lah, kan ya, nggak jauh beda. Kecuali mau pakai fasilitas banyak, fungsi-fungsi yang telah Anda tinggal pakai itu ya MATLAB lah, kan ya. Karena MATLAB mengapa demikian? Karena tujuannya supaya dibeli orang, kan ya. Dengan banyak kelebihan itu orang tuh beli, sewa, gitu ya. Tiap tahun berapa bayar. Nah ini untuk ini ya dalam hal software ya. Ya sebenarnya kita juga udah ada yang ini ya, kampus dia udah ini, nah masih ada yang lain ya, open Google Office ya, itu kan bisa ini juga kan ya, Google Doc ya, nah,
bisa hanya nyambung ke internet, itu ya agak agak lama ininya. Open source ya di Open Office ya di komputer sendiri. Nanti Anda coba juga harus coba kenal ini. Kalau nggak kesini keenakan ini kan ya. Karena sudah ada itu ya UI pun juga seperti itu, anak saya di situ ya. Ya juga pakai MS Office ya baru masuk udah dapat loginnya. Nah, apa ini? Ya sudah kena banyak gitu ya sudah Microsoft yang menang gitu ya. Seandainya balik ke sini dianggap kurang bonafit sebagai perguruan tinggi. Ya nggak tahu, tergantung masyarakat menilai. Tapi di sini lebih merah putih bagi saya. Ya sebelah kiri kan. Nah, kebanyakan program dapat menyimpan dalam format yang kompatibel ya dengan MS Office ya. Sehingga dapat bekerja dengan MS Office juga. Ya kompatibel biasanya ada yang anehnya keluar juga ya, anehnya. Karena masalahnya kan ya tampil ini nyimpennya dalam bentuk apa. Nanti pas baca nanti nampil dalam bentuk apa. Kan itu ya itu kan ini. Itu kan kalau kita buat software sendiri dengan cara kita, ya walaupun ada code ya, code-nya Unicode dan lain-lain ya, ASCII yang lebih ini ya, lebih karakternya lebih sedikit bisa, ada Unicode, nah itu ada kode-kodenya kan ya, kode sekian, nanti hurufnya apa dan lain-lain. Nah teknik-teknik untuk ini itu yang ini, komunikasinya seperti apa. Ketika file itu disimpan, dibukanya seperti apa urutannya ya, sehingga tampil di layar, itu kan itu jadi masalah ya sebenarnya. Ya kita kayak buat software aja lah. Saya buat software. Terus saya nyimpan file. Saya simpan dalam biner. Ya, biner. Formatnya siapa sih urutan ini datanya. Anda buka itu pakai notepad. Kacau. Anda pakai yang lain. Nggak tahu bagaimana saya ngurutnya nyimpan. Ya nggak dapat juga hasilnya kan ya. Itu aja masalahnya di situ. Nah, masalahnya di situ. Kan ada bahasa yang lain ya. PDF file ya. Apalagi software itu sekarang udah banyak membantu juga ngubungin antara lain. Ya. Hubungan bisa jadi dari PDF diubah lagi kan ya ke bentuk Open Office atau MS Office. Nah sejauh mana ngeditnya ya, nah itu memang ada spare ini ya, time lah ya untuk menyelesaikannya. Nah bagaimana tentang keamanan ya cyber. Nah cyber itu punya ancaman ya, kejahatan komputer itu ya dilakukan oleh pengetahuan dan teknologi komputer di seluruh dunia. Nah, bisnis atau pemerintah bisa kehilangan uang miliaran ya karena kejahatan komputer tersebut. Nah, kebanyakan kejahatan komputer dilakukan oleh orang dalam. Ya, ada yang membocorkannya dan sering ditutupi bank, misalkan ada yang programmernya kurang ajar. Ya, dia yang tahu nomor ininya karena rahasia-rahasianya. Kalau kita nyoba-nyoba itu gimana nyimpennya untuk bukanya kan nggak ini. Ya, itulah jadi masalahnya di situ. Ya. Masalahnya di situ. Kampus pun bisa jadi ya, tahu gitu, nanti anak tahu nilai anak A semua. Wah, sarjana IP-nya 4,0, padahal nggak ngerti apa-apa. Nah, itu misalkan. Ya, itu pernah terjadi. Di ITB dulu di bagian bukan di FDMD, bukan, fakultas lain. Nah, terjadi mahasiswa yang ini orang administrasi TU, ini minta bantuan mereka. Akhirnya, oh ini password ini pakai. Dia ingat nanti dia ini sendiri. Iya ini, ya bisa ini. Walaupun itu ketahuan, di-trace dari mana dan lain-lain. Kan ketahuan siapa yang ubah dan lain-lain. Ini kok siapa ini? Saya nggak ada. Oh ini diingat. Punya, oh ini pernah sini. Nah, bisa ingat lagi kan. Gitu. Karena itu ngubah nilai pun seorang dosen, kalau ada protes ngubah kan harus bertanggung jawab alasnya. Dia bukan hanya ngubah nilai aja ya, alasnya. Dia sudah tentu seorang dosen itu punya tanggung jawab moral. Nah, masa orang nggak ngerti apa-apa nilainya A. Itu kan. Jadi anak pun ya, anak sadari beban itu lebih berat. Ya kalau nilainya terlalu bagus ya. Terlalu bagus bukan karena perolehan dari hasil kemampuan yang jujur. Itu untuk anak, mohon anak perhatikan untuk kasus yang lalu itu ada anak di FTND terutama untuk kecurangan online ini ya, ujian dan online. Itu kelihatan ya, akhirnya dipanggil dan lain ramai itu. Ya, ramai. Walaupun masih ada keraguan untuk ini.
Ya, mereka kakak-kakak kelas mana ada yang kena juga, termasuk anak Waliza juga ada 2 orang itu nggak lulus mata kuliah tersebut. Ya di tim yang saya pegang juga, atau di kelas saya atau enggak nih. Ya nggak lulus ya, karena diketahui ada kecurangan itu oleh tim dosen mata kuliah tersebut. Itu ya, mohon jujur, itu ya jujur itu lebih mudah hidup itu kan ya, lebih mudah, lebih memudahkan gitu ya. Tapi belum tentu mudah juga itu kan ya. Lebih meringankan beban hati itu lebih ya perasaan. Walaupun ada orang jujur dalam hal tertentu tidak tepat waktunya bisa lebih susah hidupnya, bisa jadi juga ya, bisa jadi juga. Itu agak ini ya tergantung situasi. Ya, Anda orang baik, Anda membantu, tentu penjahat Anda bantu kan nggak baik jadinya. Jadi membantu tidak selalu baik. Nah, kejahatan orang dalam ya itu sudah jelas. Nah, ini tentang cyber kriminal ya, crimes. Nah, ini ya jadi perhatikan hal-hal yang bagian ini jadi konten ilegal kan ya. Nah, perjudian juga ya kita masuk, penghinaan pencemaran nama baik. Nah, itu agak ini juga itu agak karet juga, apa dikit ngaku dia dihina itu kan ya. Padahal nanti maling pun nanti bisa membela kan, saya dicemarkan nama baik, saya disebut maling, padahal dia emang maling gitu. Nah, pengancaman, pemerasan, nah, itu ya aksi ilegal. Nah, ini intersepsi ilegal. Gangguan terhadap data ya, jadi merusak data orang ya, sistemnya, servernya, data bank itu ya, atau rekening yang ngekreknya itu langsung jumlahnya naik itu kan. Nah, penyalahgunaan alat dan perangkat ya. Nah, untuk itu kan untuk ini, untuk perbankan itu misalkan bukan perbankan untuk investasi itu ya, pemerintah pun punya perusahaan khusus yang untuk merekod kan ya, jadi udah di backup oleh pemerintah langsung karena tiap itu tuh lembaga itu harus laporan tiap hari kan ya. Gitu. Nanti kalau itu di-crack, nanti di lembaga itu masih ada. Di samping orangnya juga, kan ada versi yang ini, pegangan dari pihak ini, ya orangnya nanti ngakunya klaimnya lebih gede. Nah itu ya penyalahgunaan alat dan perangkat, itu juga tentu kan ya. Juga itu bisa digunakan, ini hal-hal yang ini ya, alat yang digunakan dengan tidak benar. Nah, pencurian terkait teknologi komputasi ya sudah itu kejahatan komputer yang paling umum ya. Bisa pencurian fisik ya, komputer, pencurian laptop, HP, smartphone, tablet. Gitu ya. Itu hati-hati juga ketika Anda nanti ya, atau kapan bisa offline itu. Di kampus itu kadang-kadang taruh tas, HP, taruh di tas, di musola, bisa hilang. Gitu ya. Jangan Anda anggap musola itu tempat aman. Gitu kan ya. Jangan Anda anggap situ. Ya, hati-hati. Waspada dimanapun. Waspada. Itu terjadi, termasuk di masjid. Masjid yang besar si Salman pun dulu ya sering sepatu hilang, itu hilang gitu ya. Walaupun sekarang udah dipakai itu tempat apa, ada rak sepatu nitipinnya nyampe gitu ya, aturnya sampai ribet gitu. Ya ada aja orangnya, ada aja orang yang curang, dia curang. Siapun hal gitu saya nggak nyangka. Ya mungkin di Jawa dengan daerah saya di Bali lebih aman Bali. Dia handuk aja, ingat saya ketika zaman mahasiswa, setiap kalian handuk pun dijemur bisa hilang gitu. Di daerah Bali mana ada orang mau ngambil handuk bekas orang gitu kan. Nah, seperti itu situasinya di Bandung. Nah, yang nggak tahu Jawa lain Jogja mungkin agak beda dikit ya, nggak tahu sekarang. Dulu sih bisa bandingin agak beda sih, Bandung lebih parah. Sekarang nggak tahu bagaimana kehidupan mahasiswa seperti di Jogja atau apa. Nah, pencurian identitas pribadi ya, nah ini sudah menjadi industri kriminal yang cukup besar kan ya. Nah, oleh karena ketidakhati-hatian kan ya, atau ada kesalahan penilaian. Nah, ini juga untuk membersihkan dampak itu kan repot ya. Waktu. Nah, ini bagaimana pencurian hak milik intelektual. Nah, ini social engineering, nah, menggunakan cara-cara penipuan untuk bersifat sensitif dari orang lain. Ya, ada spoofing ya, berpura-pura ya menjadi orang lain dan melakukan tindakan yang bersifat mengganggu atau kriminal. Ada yang phishing juga informasi. Nah, ini juga di keuangan ya. Jadi pihak yang
percaya ya, ngaku-ngaku ininya bank misalkan itu ya, ngasih link WA itu ya, padahal dia buat website untuk ini kan ya, tahu-tahu ininya masukin data ke situ. Nah, perangkat lunak sabotase. Nah, ini software-software yang sengaja dibuat untuk urusain ya, ada malware ya. Malware itu kita download nanti masuk ke komputer. Nah, itu program software kita dirusain. Oh, Office-nya nggak jalan misalkan langsung. Atau ada juga yang dalam kelompok virus gitu ya. Virus. Nah, virus itu kan macam-macam ya. Ada yang terus jumlahnya dia nama sehingga habisnya penuh ya. Zaman dulu banyak pakai bom waktu misalkan ya. Ya itu ada worm juga ya, memproduksi, terus itu masuk worm ya, virus masuk worm yang saya ceritakan tadi ya, bekerja terus ini jumlahnya sekian banyak, file-file itu terus dibuatkan ya sampai komputer tunggal. Ini ada juga Trojan ya, Trojan horse, membawa program yang rusak ya, logic bomb ya, diprogram untuk bereaksi terhadap suatu event. Ada yang memproseskan waktu, time bomb. Nah, dengan time-nya di komputer, nanti tanggal berapa, ya udah terformat komputernya. Itu dulu yang saya sedih itu. Ya, apalagi nyimpan data orang dulu kan pakai komputer, ya zaman saya mahasiswa, kayak tingkat akhir masih banyak teman-teman nggak punya komputer. Ya, artinya harus sewa, ada warnet, nggak tahu anak udah sekolah atau enggak, belum, mungkin ya belum sekolah, belum lah, zaman itu. Anak kan umur Anda ya, anak si nomor 2 lah sama. Jadi masih belum ada pas itu kan kehidupan di zaman warnet itu belum lahir. Nah, ini ada spyware kan ya, jadi menggunakan informasi tanpa sepengetahuan user. Nah, itu juga ya, jadi tahu-tahu ngumpulin dari komputernya, diambilin. Ada spybot, komunikasikan data ke pihak lain lewat internet, ya. Jadi ini masuk ke komputer kita, program itu nanti ini kita di ini kan login atau lain, pas kita pakai email, kita ketik apa, password dan lain, dikirimin oleh. Nah, itu yang berbahaya ya, makanya perlu dipasanglah komputer itu anti software untuk menjaga itu ya. Menjaga keamanan dari hal-hal ini, sabotase ini. Nah, berikutnya ada hacking ya, elektronik trespassing, dan ya, jadi hacking and electronic trespassing. Nah, hacker yang Anda tahu ya, hackernya kan orang kan ya, orang yang masuk sistem orang lain ya, kita main internet tahu-tahu masuk ke ini komputer saya. Ada cracking ya, ini criminal hacking, crack kan ya, misalnya software yang pakai pengaman dan lain, tahu-tahu kita bisa pasang install dengan mudah. Ya, install dengan mudah, apa filenya diubah atau apa, nah itu ya cracking. Ada aktivis, hacking sebagai salah satu bentuk aktivis politik ya. Ada botnet, nah jaring komputer yang telah dibagi. Ada DOS ya, denial of service ya, serangan dengan cara memborbardir server atau website sebegitu rupa sehingga menghentikan operasi server ya. Jadi itu. Ya bayangin ya, kayak servernya Tokopedia diginiin ya, berapa rugi kan ya, jadi nggak bisa ini bisnisnya jalan kan ya, bisnisnya jalan. Nah, berapa teknologi keamanan ya, untuk yang masalah tadi ya sudah tentu ada antivirus ya, jadi nah serum untuk virus sekaligus mencari virus yang baru, bisa scanning ya, scanning. Nah, ada security parts, mendeteksi kebocoran. Nah, jadi lihat ininya, di trace ininya, sistem jaring keamanannya. Masih ada potensi itu atau tidak, itu ya. Berikutnya firewall. Nah, ini menjaga juga akses tidak terautorasi kan ya, terhadap jaring internet. Nah, encryption software. Nah, ini juga untuk pengamanannya. Jadi ketika kita ngirim data, email dan lain, itu dibentuk dalam bahasa yang orang dapat filenya nggak bisa buka, itu ya dienkripsi kan ya, diamankan ya, dengan tekniknya ada bentuk acak dan lain-lain ya. Nanti dengan kode yang ada di situ akhirnya bisa buka lagi ya, dengan bentuk data yang sama dengan yang sebelumnya.
Nah, itu ya, jadi itu ada audit control software. Nah, ini untuk memantau, menyimpan transaksi komputer sehingga dapat jejak aktivitas. Ini ngapain aja sih orang tadi ya? Oh, ini pakai internet, dia ngapain aja. Nah, itu terrecord semua. Nah, tipnya gimana untuk keamanan? Tip untuk keamanan itu ya, pertama ya urusan data ya backup lah, ya reguler. Jadi punya hard disk eksternal ya atau USB. Nah, USB, nah itu bisa, ini juga bisa disimpan secara online kan ya, online ya, backup dapat simpan secara online, misalkan pakai OneDrive ya untuk Microsoft, Anda bisa naruh di situ kan ya, taruh, atau setidaknya pasti Anda udah punya Google Drive ya taruh situ. Nah, hati-hati datanya itu data apa. Terus saya bisa ngaman data-data ya lagi kerja penting ya, sering kalau Google Drive, bukan ini Microsoft OneDrive ya, OneDrive taruh aja situ. Kalau ini rusak di komputer ya bisa dipanggil di situ. Dan ininya mudah kan, artinya ringan, langsung ini cepat. Nah, pasang antivirus ya dan update secara reguler. Di sistem operasi juga kan ya, Windows-nya disuruh update ya, karena Windows itu ada sesuatu yang ini akhirnya disuruh update kan langsung otomatis nih ya diupdate ya, walaupun sering untuk ini spek komputer yang terus ini ya bisa jadi semakin meningkat. Nah, juga firewall kan ya, Windows itu biasanya udah terpasang, berinteraksi secara sehat kan ya. Ya, jadi kalau ada link apa-apa mikir ya, link bisa percaya atau enggak, mail atau pop up ya, iklan dan lain-lain. Nah, itu ya hati-hati. Juga informasi sendiri ya, tidak meletakkan informasi ini berlebihan kan ya, yang kemungkinan nanti bisa bocor, bisa diakses. Nah, urusan untuk hacking ini, nah apa ini suatu hal yang menarik? Ya, jadi perlu diingat lagi ya, IT yang tadi ya. Nah, perlu diingat lagi. Nah, itu ini pasal-pasal, coba Anda baca deh. Ya, nanti cari itu Undang-Undang Nomor 11 2008 sehingga dapat lebih banyak ya, lebih banyak info tentang pasal-pasal ini. Ya. Jadi ini pasal 30 ya, coba Anda baca. Ya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan strip atau ya, sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengaman. Ya. Nah, setiap orang dengan sengaja tanpa hak tersebut, nah ini dimaksud dalam pasal 27 dan juga sampai dengan pasal 34, nah itu salah satunya di atasnya pasal 30 yang mengakibatkan kerugian orang lain. Nah, setiap yang unsur, nah pasal 30 ini ya, unsur ini masuk unsur ini, penjaranya 8 tahun loh. Kenapa? Kalau anak masuk sekarang penjara 8 tahun ya, teman anak SMA sudah S2 atau kalau sekolah sampai doktor masih sedang mengambil doktor misalkan, Anda baru keluar dari penjara. Atau yang nikah udah punya anak baru keluar dari penjara. Kan itu ya. Nah, seperti itu. Jadi perlu diingat ya, ini maksimumnya ya, walaupun biasanya lebih rendah pada ini. Tapi uangnya juga, kalau uang segini 800 juta, ya 8 tahun, jadi setahun harus 100 juta. Benar? 100 juta. Bisa itu. Ya, bisa untuk, ya harus minjem dong kan ya. Untuk sekarang nggak punya, minjem supaya tidak masuk penjara. Kan tiap tahun harus bisa bayar lebih dari 100. Karena ada bunga dan lain-lain. Nah, ini pasal 51 ya. Jadi setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dengan pasal 36 dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak. Berapa banyak? 12 miliar ya, banyak juga ya, 12 miliar. 12 miliar, bayangin, saya nggak tahu kapan saya bisa punya harta segitu. Itu kan harta hasil pribadi maksudnya ya. Bukan hasil kerja dari sendiri itu bisa segitu. 12 miliar ya. Ya untuk dosen apalagi pegawai negeri ya sulit karena nah kita harus hati-hati ya dalam pos online, sudah tentu kan ya.
Nah ini perlu ingat, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan strip atau mentransmisikan dan strip atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan strip atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan strip atau pencemaran nama baik. Itu ya. Nah, pasal 28. Itu ya, pasal 28. Nah, ini setiap orang dengan sengaja dan strip tanpa hak menyebarkan berita bohong atau menyesatkan ya, yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Kan ya? Nah, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan strip atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, itu SARA. Nah, itu juga kan ya. Itu akan bisa berurusan dengan hukum. Nah, ini berikutnya setiap orang yang unsur sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat 2. Ini ayat 2-nya nggak muncul ya, pasal 7 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 ya, ayat 3 atau ayat 4 ya, dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau strip atau ya denda paling banyak ini ya paling banyak 1 miliar ya gitu. Ini 1 miliar ini banyak juga ya. Nah, terus setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan strip atau denda paling banyak 1 miliar. Nah, itu ya, jadi perlu bagaimana safe computing ya, jadi share. Kalau share ini berbagi dengan hati-hati, ya beware of email bearing gift, itu ya, handle shareware and freeware with care, kan ya. Jadi don't private ya, jadi jangan membaca. Nah ini perlu ini ya, jadi scam ya, jadi ininya komputernya ini kan antivirus juga ini. Dan password kan ya, password itu dengan yang passwordnya yang aman dan lain-lain kan ya, buat dengan jumlah karakter yang lebih panjang kan ya, dengan berbagai karakter ya, ada simbolnya, ada angkanya, ada font huruf kapital, ada huruf non kapital, itu kan sudah sulit orang kan ya, sulit lah kalau itu udah 8 atau lebih kan ya, kecuali ada orang yang ya ini yang dengan cara tadi kriminal tadi ininya mendapatkan. Nah juga ya masalah backup ya, backup. Nah ini juga tentang sensitif ya. Ya jika hal suatu informasi ada sensitif ya jangan kan lock it up, kan ya kita kunci, jangan kita buat terbuka mudah diakses orang ya. Jadi juga bagaimana ini untuk removable disk dan drive ya. Jadi kita harus tangani ya itu dengan ini, karena itu masih hal yang penting ya. Juga jika sedang mengirim suatu informasi yang sensitif, maka dia tentang encryption kan ya, itu encryptionnya harus ingat ya digunakan. Nah untuk online survival tips ya, jadi nah kita itu bagaimana sistem kita untuk bisa melakukan kerjaan sebanyak mungkin. Itu kan ya, menyimpan nama dan alamat ya dalam sebuah buku alamat yang bisa diakses oleh komputer, gitu ya. Juga ya jangan share email dan passwordnya kan ya, email saja, passwordnya masa di passwordnya untuk sendiri lah ya. Pernah ada orang itu ya kita mau daftar ini pun kadang ada yang bingung gitu, misalkan daftar secara internet banking atau internet daftar seperti rekening baru, sekarang kan digital bank.
Ya pas ngisi email itu minta password, ya password untuk untuk khusus untuk di digital banking Anda itu. Ya, jadi khusus untuk itu. Jangan passwordnya sama dengan password email itu, karena buat password yang beda. Ya, jadi setiap itu sebaiknya passwordnya beda-beda kan ya. Beda-beda. Ya Zoom pakai password juga ya. Anda nanti pakai yang lain juga ya, MS Office ada passwordnya juga kan. Ya, memang kalau kita buat password sendiri, punya suatu keteraturan, lebih mudah ingat. Dia buat sendiri keteraturan, lebih mudah ingat. Ya, saya agak repot juga. Kemarin sebelumnya, saya tahun yang lalu itu punya password di akademik ITB 2 itu. Karena saya ngambil profesi insinyur, ya udah tua ngambil juga lah, ngikut perkembangan zaman. Tuh. Dia punya password mahasiswa kan. Mahasiswa punya, password sebagai dosen punya kan. Bingung pas loginnya. Oh, ini ternyata ini sistem akademik yang itu. Tapi yang lain-lain saya enggak, karena password yang itu dibuat oleh ini enggak saya ubah, saya biarin aja, dibuatannya aneh, saya biarin. Ya udah sekarang udah enggak ngurus itu, udah selesai kan. Jadi karena ya itu tentang keinsinyuran undang-undang baru, setelah umur saya kan udah ini. Ya mungkin nggak tahu ada gunanya nggak sertifikat itu. Kalau teman saya di industri ya mungkin 4 tahun lagi udah pensiun kan, ya 5 tahun. Ya kalau jadi dosen ya masih bisa lebih lama. Bisa kalau profesor bisa naik 70 tahun, kalau enggak ya 6. Nah ini ya jadi ini tentang online survival tip ya, jadi tentang sistem ya, sistem mana ini bekerja secara maksimum, dan juga tentang simpan nama dan alamat ya, untuk itu ya dalam buku itu ya, ya tahulah ininya apa gitu ya. Ya dalam catatan bila perlu ada kodenya kan ya, kodenya mungkin alamat, oke deh kalau ada password ya pakai kode yang orang lain baca buku itu pun nggak bisa, kita yang punyanya aja itu kan ya, kalau passwordnya beda-beda itu ya, saya ya password saya beda-beda, jadi catat orang lain nggak bisa, saya aja karena saya pun sering lupa karena saya buat password memang tiap ini Facebook, Gmail semua beda ya, tapi punya kode saya untuk mengingatnya gitu ya. Itu penting kan ya, jangan sama itu risiko ya. Di akademik ITB beda sih. ITB beda, nanti ada di web fakultas beda juga. Sehingga ya kadang-kadang pusing juga ya. Ya tapi inilah melatih kemampuan mengingat. Kan ya PIN ATM beda-beda semua ya. Melatih pasti salah, udah mikir lagi. Kalau enggak udah pulang aja daripada di blok. Ya juga ini ya untuk attachment ya yang mencurigakan jangan buka. Ya juga untuk ini ya tentang ini ya phishing ya, expedition, ada orang-orang yang ngirim itu ya hati-hati. Bagaimana tentang sistemnya, ya harus update kan ya, sistem keamanan ya, antivirus dan lain-lain. Ya setidaknya ada antivirus ya, APK PRI-nya pasang, makanya ada semada PRI-nya pasang, kan itu ya, masih ada yang lain-lain kan ya, McAfee dan lain-lain. Ya emang sebaiknya punya satu yang langganan. Ya itu sekarang udah main sewa itu ya, bulanan ya. APK pun bulanan, ya lumayan untuk ukuran kita, itu lumayan. Kecuali gajinya dolar. Ya, memang. Karena itu untuk mereka yang dengan biaya hidupnya dolar, kan ya, kita beli ke mereka. Kalau pakai ini semadap sih murah, kan ya, 50.000 udah dapat setahun. Kan ya. Ya, jadi tentang sadar ya, dan mulai bangkit kan ya. Inari juga informasi yang perlu, dia sibuk tidur sebelum itu buka ini itu ya, capek kan ya hidup. Nah itu ya, jadi ini kebetulan bisa tepat waktu ya, kita 246 udah ini ya, sudah selesai materi ini yang saya bisa sampaikan ke Anda. Memang ini sebenarnya materinya materi umum kan ya, jadi umum ya sesuai dengan perkembangan ini. Hal-hal yang sudah Anda lakonin sebenarnya ya dalam hidup ini. Ya, Anda sudah berinteraksi ya
ya anak juga SMA-nya online kan ya, jadi SMA online, ini kuliahnya online juga. Nanti mata kuliah ini ada praktikumnya juga kan ya, nanti ikutin ya info-info dari TPB, praktikum ya nanti saya kurang tahu apa, mungkin mereka kalau asisten biasanya pakai MS Team ya, pakai MS Team. Itu kan ada di situ ya, MS Team kan sudah siap tuh semua ya. Udah saya ini Anda bisa login itu, MS Office-nya login ke situ. Itu komputernya MS Team-nya diaktifin. Tiap masuk, ya minimum kalau komputer Anda berat untuk MS Team, Anda bisa ini kan dengan Microsoft Edge, kan ya itu lebih ringan. Ya, kalau aplikasinya sering berat. Saya pun nggak bisa masuk-masuk terus. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan untuk siang menjelang sore ya, entar jam 3 udah masuk sore kan jam 3. Ya dari Anda ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Ini kan kita udah masuk. Ini selesai kan udah 2 minggu ya, 2 minggu ya. Bahasa yang kita pakai Python ya. Nanti pas minggu depan udah mulai kita ini ya, mulai. Nanti coba Anda itu Python-nya python.org masuk ya. Masuk situ nanti download sesuai dengan komputer Anda. Download simpen. Nanti cara ininya gimana? Itu mudah sih, kita sebenarnya paling pakai ini. Untuk editornya pakai idle. Jadi Anda set idle nanti muncul gitu. Muncul program yang simple ya untuk menjalankan. Kita misalkan ini if ini print apa gitu ya, atau elif gitu ya kalau di Python kan gitu. Else, if else-nya jadi elif gitu kalau di Python. Kalau C++ kan dengan MATLAB kan sama ya, if else gitu ya. Ya itu masalah bahasa ini, tapi bisa ngira-ngira lah Inggrisnya gini arti Indonesianya. Nanti sering-sering ngetik terbiasa. Jadi nggak berat lah ya, nggak berat. Karena dari survei masih banyak dari Anda yang belum ini ya, belum, walaupun HP-nya udah bagus, smartphone ya, yang Apple lagi gitu kan, iPhone lagi, komputernya Apple gitu, tapi belum pernah program. Gitu. Karena ada juga yang gitu. Ya di bahasa ini, anak dipaksa yang tidak sulit sebenarnya, asal Anda bisa enjoy. Kan ya, bisa enjoy, ingin coba-coba. Pertama, bagaimana supaya nggak frustasi itu bisa ngetik perintah simpel-simpel, bisa ngeran. Itu ya, oh jalan hasilnya itu. Biasanya frustasi di awal udah frustasi. Oh ini coba kok nggak bisa. Itu biasanya di situ. Ya kalau sudah itu nanti akan mudah ya, mudah. Udah ya kita akhiri, kalau tidak ada mohon diisi ya absennya tadi kan sudah ya, mohon diisi itu ya supaya ini. Itu masalahnya ini report ke ITB juga ya. Ini hadir berapa orang? 71 ya. Belum yang angkatan 2000 seorang belum ini. Atau apa jadi di kelas ini. Karena saya Senin dihubungkan oleh kepala ini KTU ya, KTU TPB, ibu siapa ini ya, kontak saya, ya saya bilang bahwa kelasnya punya WA, saya urus minta masuk ke WA ini, grup sama ke MS Team. Oke ya, selamat sore ya, jadi kita akhiri kuliahnya ya, jaga kesehatannya. Ingat yang belum vaksin ya vaksin kali ya. Nanti masalahnya ketika offline ya pasti itu ada jadi syarat ke kampus. Ya jadi syarat ke kampus. Nanti jangan karena itu repot lagi. Apalagi ini mumpung gratis. Nggak tahu tahun depan gratis nggak? Kalau 2.000 ini ya 2 kali 1 juta. Oke, kita selamat